Oke, ayo anak-anak selamat siang. Oke, bab 7 kelas 8 seni vokal. Oke, bab 7 kita akan membahas mengenai mengenal lagu daerah. Oke ya. Jadi lagu daerah adalah merupakan lagu yang lahir dan berkembang di sebuah daerah yang memiliki ciri khas tersendiri yang bersifat turun-temurun. Oke. Sudah jelas ya keterangannya ya, bahwa lagu daerah itu dia akan menceritakan keunikan-keunikan daerah setempat ya. Dia memiliki ciri khas sendiri-sendiri, dilihat dari bahasanya, dilihat dari cengkok-cengkoknya. Dari masing-masing daerah pasti dia cengkoknya mempunyai cengkok yang berbeda-beda, ciri khas masing-masing ya. Itu lagu daerah. Oke. Kemudian bersifat turun-temurun ya. Biasanya lagu daerah kan tidak diketahui namanya ya, jadi udah dari nenek moyang kita dulu nih. Oke, yang selanjutnya fungsi lagu daerah ya. Fungsi lagu daerah ada beberapa. Yang pertama, identitas atau ciri masyarakat daerah setempat ya. Sudah jelas ya, lagu daerah pasti menggunakan lagu daerah setempat. Cirinya lagu daerah tersebut mempunyai logat atau cengkok lagu berbeda-beda ya. Dari kalau dari Papua tegas ya, hey yamko rabe yamko aronawa gombe. Nah, beda dengan Jawa. Kalau Jawa itu halus ya, lagunya halus, cengkok-cengkoknya itu halus gitu ya. Kemudian ada dari Aceh juga, oke. Ada ya. Terus selanjutnya, sebagai lagu-lagu mantra yang dapat menenangkan orang sakit atau penyembuhan, lagu-lagu penyembuhan. Jadi di zaman dahulu kala itu nenek moyang itu percaya dengan orang-orang yang mempunyai kepintaran gitu ya. Dulu itu ada kepercayaan bahwa lagu Kidung Rumekso ing Wengi dan lagu Dhandang Gulo itu dipercaya bisa mengobati orang-orang sakit, menenangkan orang-orang sakit ya. Tapi tidak semua orang bisa nyanyi itu. Oh, anak saya sakit jadi aku nyanyiin aja ini. Tidak semua orang ya. Itu orang-orang pilihan ya yang bisa menyembuhkan orang dengan lagu-lagu penyembuhan itu, kayak Kidung Rumekso dan lagu Dhandang Gulo. Oke, dulu itu kalau orang sakit kan ke orang yang pintar, karena mungkin dulu dokter masih jarang ya. Tetapi di zaman sekarang itu di daerah-daerah yang masih pedalaman itu masih ada yang percaya orang-orang pintar yang bisa ngobatin gitu ya. Memang ada kepercayaan seperti itu ya. Jadi anak sakit tidak dibawa ke dokter tetapi dibawa ke orang pintar. Mem tuh masih pernah melihat langsung waktu Mem pulang kampung. Itu ada anak bayi yang memang baru lahir ya, umurnya ya sebulan 2 bulan lah ya. Itu dia lagi demam, terus nangis di saat-saat yang maghrib gitu. Nah, sama embahnya itu tidak langsung dibawa ke dokter tetapi dibawa ke rumah simbah sesepuh yang di situ dipercayai bisa menyembuhkan orang sakit gitu ya. Dan pulang-pulang si baby itu diem, nggak nangis-nangis lagi ya. Memang namanya juga kepercayaan ya. Beda zaman sekarang. Kalau saya ya anak saya sakit saya bawa ke dokter gitu ya. Oke, itu kepercayaan lagu-lagu yang bisa menyembuhkan. Kemudian lagu daerah berfungsi sebagai pengiring pertunjukan dan sarana hiburan. Contohnya wayang, ketoprak, jatilan, ledek dari Jawa. Kalau wayang itu kalau udah tahu ya, jadi wayang itu ada dalangnya. Jadi dalang nanti di tengah-tengah cerita yang dimainkan oleh dalang itu ada lagu yang dinyanyikan gitu ya, sesuai dengan cerita, alur cerita si wayang tersebut. Ketoprak kalau di Jawa itu langsung, jadi kayak drama. Kalau orang barat itu kayak opera ya. Sebenarnya opera kita Indonesia itu ya ketoprak. Kita itu dari dulu udah ada opera itu ya, opera Jawa namanya ketoprak gitu ya.
Oh, itu juga ada lagu-lagunya di tengah-tengah itu, sembari dia ngomong itu nanti ada yang nyanyi, sindennya nyanyi gitu ya, pokoknya mirip-mirip kedoprak. Nanti mem akan kasih contohnya ya. Kemudian jatilan. Jatilan itu adalah tarian yang terdiri dari beberapa macam. Jadi tariannya itu banyak, terdiri dari 24 orang. Tapi di situ ada 24 orang itu macam-macam dandanannya. Ada yang jadi ketek putih, ketek hijau ya, ketek hijau. Kemudian ada juga yang jadi prajuritnya. Kemudian ada yang jadi butonya, barongannya gitu. Yang paling serem itu kalau main tuh takutnya tuh yang barongannya itu loh, itu horor ya. Terus kemudian kalau dulu itu ceritanya itu jatilan itu, kalau dulu itu jadi dia kalau mau nari itu harus ada yang namanya sesajen ya, sehingga pada saat menari nanti ada penarinya yang salah satu atau dua itu yang kerasukan gitu, sengaja biar jadi gitu ya, biar kerasukan. Nanti yang kerasukan itu kadang minta minumnya harus pakai, ada bunganya, kemudian minum pakai kelapa hijau, jadi harus disiapin ada kelapa hijau, minuman yang ada bunganya gitu ya. Ada juga yang sampai makan sak gelasnya itu ya, sak gelasnya itu dimakan krip itu ya, namanya juga udah kerasuk, maksudnya itu juga kerasukan ya, jadi dia enjoy aja makannya. Kemudian ada yang langsung naik manjat sendiri kelapa terus. Nah waktu itu mem itu sampai sekarang kenapa takut sama jatilan, waktu itu pernah di kampung itu ada jatilan. Nah ada salah satu penarinya itu kerasukan sehingga dia sampai lari entah kemana. Nah di situ kan ada penari itu ada yang ada musiknya itu kayaknya ada cuma 2 macam musik, tetapi musik itu tidak boleh berhenti sampai selesai. Nah waktu itu ada yang penarinya yang hilang, lari karena dia kerasukan ya, lari dicari-cari semua tapi musiknya nggak boleh berhenti tuh sampai si penari yang hilang tadi ketemu. Nah kita cari semuanya. Nah saya masuk ya, memnya masuk karena takut dikejar. Nah ternyata di situ kan deket makam ya, ternyata dia tuh masuk makam itu. Nah di dalam tarian itu satu kelompok itu harus ada yang namanya pawang itu yang bisa menyembuhkan kalau dia kerasukan. Nah di situ pawangnya lari ketemu karena dia udah dikasih tahu, oh itu di makam tuh penarinya tadi lari ke sana. Akhirnya pawangnya itu ke sana dong ya, pawang itu ke sana langsung disembuhkan. Nah langsung sembuh kan, dia langsung pingsan karena dia jatuh banyak banget, kepalanya robek karena tadi jatuh. Pada saat dia kerasukan itu dia sampai lari-lari sampai jatuh ke sandung sampai. Nah dia langsung dibawakan diselesaikan dulu narinya itu akhirnya pingsan, dibawalah ke rumah sakit, dijahit-jahit gitu. Nah itulah namanya jatilan ya. Kemudian ledek itu dua sinden sama kumpulan alat musik aja dimainkan. Dia dulu keliling mencari uangnya itu dengan keliling ke daerah-daerah itu. Nanti ada tempat misalnya di ke kadus, di kepala dusun ya, itu dia nanti main tuh di situ, nginep semalam, nanti besok main, terus nanti dia edarin aja tuh siapa yang mau nanggap gitu ya, 10.000 20.000 gitu. Nah kemudian ada juga ludruk dari Jawa Timur. Ludruk itu beda tipis dari ketoprak, cuman bahasanya aja yang berbeda ya. Randai dari Minangkabau, lenong dari Jakarta. Lenong dari Jakarta biasanya balas-balasan pantun ya. Kemudian saman dari Aceh. Nah itu tarian saman sudah tahu ya, itu tarian saman itu juga ada lagunya ya sama tariannya. Nah itu dia. Kemudian 4, permainan anak-anak. Oke, lagu daerah itu juga permainan anak-anak. Jadi kalau di kampung itu dulu sebelum ada gadget, mereka tuh selalu menyanyikan lagu-lagu daerah itu. Dan lagu daerah itu semuanya ada permainannya. Kayak cublak suweng. Cublak suweng itu kita ada mainannya ya. Mainannya ada, kita sweet dulu. Yang kalah jadi nanti. Terus kita akan
di dalamnya dia disuruh tengkurap gitu, nanti kita bagi-bagi koin gitu, cublak cublak suweng suweng ngeting kelender. Nah si koin itu siapa, sir pong dele gosong, siapa yang ambil tuh delenya, siapa yang umpetin. Nah kalau misalnya ketebak dari sama anak yang tadi tengkurap, nah dia ganti yang kalah, dia yang tengkurap. Seperti itu permainannya ya. Ada juga jamuran, ada juga peta umpet. Jadi kalau dulu itu belum ada listrik masuk desa, belum ada, sehingga pada saat bulan purnama itu saat anak-anak main di luar pelataran itu kita udah merasa terang sekali itu bulan purnama. Makanya di situ kita bisa bermain peta umpet, jublak-jublak suweng, jamuran, seru banget ya. Oke, kemudian lanjut sebagai dinyanyikan di perayaan upacara adat. Nah, ini Ma Badong dari Toraja, Katoneng-toneng dari Batakaro. Ada lagu daerah yang dinyanyikan pada saat pengantar jenazah ya. Kalau di Toraja itu kan jenazah itu disimpan ke dalam rumah. Ya, sebelum yang keluarga misalnya, sebelum anaknya misalnya kalau ada orang tua meninggal, mereka harus membawa orang tua yang meninggal itu, jenazahnya itu ke gunung. Makin tinggi gunungnya, makin derajatnya tinggi ya, karena biayanya banyak, mahal, mereka harus sediakan tekdong itu nggak cuma puluhan juta tapi ratusan juta harganya, sehingga anaknya itu harus punya uang dulu sehingga supaya dia bisa membawa jenazah orang tuanya ke pegunungan itu. Kalau belum punya uang, belum punya biaya, belum bisa beli tekdong, biaya untuk upacaranya, jenazah disimpan di rumah sampai nanti keturunannya itu bisa membawa jenazah itu ke pegunungan sana. Nah itu dalam perjalanan juga ada lagu-lagu ya, lagu-lagu daerah di situ untuk pengantar gitu upacaranya ya. Oke, dinyanyikan pada saat pesta rakyat. Dulu juga pesta rakyat itu kalau kita sedang panen gitu juga ada, kita berpesta-pesta gitu di kampung, itu namanya kotean lesung. Kotean lesung itu dulu untuk tempat untuk menumbuk padi ya. Jadi padi dulu itu tidak digiling ya, sebelum ada gilingan itu belum. Tetapi dulu ditumbuk di lesung itu. Oke. Nah, lesung itu pada saat panen itu dipukul-pukul, ritmenya bagus banget, padahal udah tua ya, Mang. Tapi mereka bisa memainkannya dengan ritme yang luar biasa bagus. Oke. Kemudian mapa dendang adat Bugis. Nah, itu berdendang-dendang sambil menari-nari itu di Bugis untuk menyambut panen ya. Kemudian penyambutan tamu istimewa. Tao Renda dari NTT, pesta bunga dan buah dari Tanah Karo. Biasanya pesta itu mereka kayak arak-arakan gitu ya, disajikan di jalan gitu ya. Lanjut, ciri-ciri lagu daerah. Nah, isi lagu menceritakan lingkungan budaya adat dan tradisi daerah setempat. Nah, isinya juga tadi udah Mem sampaikan, isinya sudah harus mencakup budaya di situ. Kalimat dalam melodinya sederhana. Khusus Jawa dan Bali menggunakan tangga nada pentatonik. Bukan pentatonik, itu sebutannya jirolumo, nggak ada fa ya. Jirolumo nempi rolulumo nempi, 4 fa itu nggak ada. Kemudian penciptanya NN, no name ya, tidak ada diketahui penciptanya. Kemudian mengandung nilai-nilai kehidupan ya. Lirik lagu menggunakan bahasa daerah setempat, sudah jelas itu pasti ya. Oke, materi kita sudah cukup ya. Oh, masih ada struktur lagu daerah. Struktur lagu daerah adalah irama dan pola struktur melodi. Irama, tinggi rendah nada, pandang pendek nada. Kemudian struktur ada melodi yang merupakan unsur utama dan penanda ciri lagu. Pola lirik ada repetisi yang diulang-ulang. Di situ adalah gundul pacol col, gemblengan, nyunggi wakol-kol. Nah, itu pengulangannya ya. Kemudian pola sairnya. Jika lagu merindukan keluhuran dulu kala, itu ada di lagu, itu ada pola syairnya. Kemudian pola pantun, balas-balasan pantun.
udah pola gitu. Nah, ini adalah tugasnya. Oke. Oke, materi untuk kelas 7 sudah selesai. Silahkan mengerjakan tugas yang sudah disampaikan di situ. Nanti dikumpulkannya pada saat kalian sudah masuk sekolah aja. Oke. Selamat belajar di rumah. Sampai ketemu 2 minggu mendatang ya. God bless you.